Bagaimana proses pembentukan Indonesia, mulai dari masa kolonialisme, kemudian masa Orde Baru dan juga reformasi. Dan di sini kita punya narasumber yang sangat-sangat hebat. Ada Max Lane. Beliau merupakan peneliti, akademisi yang bidangnya itu memang sengaja mengcapture tentang sejarah Indonesia. Beliau juga menjadi penerjemah dari buku-buku Pramudia Anantatur dan juga dari W.S. Rendra. Kemudian di sebelah kirinya juga ada Kang Heri Sutrisna, seorang musisi atau mungkin teman-teman di Bandung sudah akrab dengan wajah Kang Heri ini. Ya, ini tidak lain dan tidak bukan dari band hip hop Homicide. Dan beliau ini dulunya juga aktif di pergerakan mahasiswa di GMIP, ITB, dan sampai saat ini pun masih berkecimpung di politik sosial Kota Bandung. Boleh kita beri tepuk tangan ya teman-teman. Dan kemudian aku ingin memberikan sedikit disclaimer bahwasannya buku Unfinished Nation ini bukanlah judul yang timbul dari Max Lane itu sendiri. Dulunya buku ini berjudul Mass Action, Memory of Revolution and Indonesia History. Tapi kemudian dari penerbit lamanya, Verso, itu menginginkan adanya sebuah tajuk yang lebih menggigit, lebih garang lagi. Dan pada akhirnya pun dinamai Unfinished Nation. Tapi mungkin teman-teman di sini ada sedikit pertanyaan, sebenarnya apa sih Unfinished Nation itu? Apa yang belum selesai? Dan apa sih yang disebut dengan nation itu sendiri? Langsung saja kita buka dari pemaparan Kang Max itu. Boleh Kang Max mungkin? Silakan aku bicara. Ya. Selamat malam. Terima kasih kepada baik penerbit GDN maupun perpustakaan bunga di Tembok, betul? Tes. Kalau mau bicara lewat mikrofon harus on dulu. Ya, terima kasih pada penerbit GDN dan juga penyelenggara perpustakaan bunga di Tembok untuk mengadakan acara ini malam ini. Untuk semacam ikut launching edisi keempat dari buku Unfinished Nation, Aksi Massa Ingatan Revolusi dan Sejarah Indonesia. Buku ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris tahun 2008, pertama kali dalam bahasa Indonesia tahun 2009. Terus sejak itu dua kali lagi terbit dengan tambahan bab. Kalau nggak salah edisi ketiga ada 2 bab ditambah. Edisi ini tidak ada penambahan bab, tapi ada kata pengantar baru, di mana saya coba mengaitkan beberapa elemen analisanya ke situasi sekarang. Cuma saya harus koreksi sedikit, saya nggak merasa berhak menyebutkan diri akademisi dan peneliti. Saya mendapatkan S3 saya, memang saya seorang doktor. Jadi S3-nya saya dapat waktu umur 59. Dan saya menjadi dosen tetap umur 60. Jadi dari muda sampai umur 60, saya bukan akademisi ataupun peneliti. Sebagian besar waktu itu saya aktivis politik di Australia, ikut di berbagai organisasi politik, mencoba membangun gerakan di sana. Dalam proses itu, karena Indonesia memang tetangga daripada Australia, tentu saja pemerintah Australia, elit Australia, lapisan berkuasa di Australia juga melihat, juga sadar bahwa mereka punya kepentingan di Indonesia, yaitu terutama stabilitas politik dan ekonomi yang bisa menciptakan situasi di mana ekonomi Indonesia terbuka untuk perusahaan-perusahaan Australia dan perusahaan-perusahaan Barat lainnya
untuk mencari untung sebesar-besarnya di Indonesia. Oleh karena itu, misalnya waktu tahun 65 terjadi pengambilan alih kekuasaan oleh Jenderal Soeharto dan lain-lain, pemerintah Australia dan juru bicara elit Australia sangat bahagia sekali. Bahkan Perdana Menteri Australia pada waktu itu pernah mengatakan kepada pers, kalau ada 500,000 atau 1 juta orang merah mati di Indonesia, pasti perkembangannya sudah bagus. Jadi elit Australia sangat memikirkan bagaimana Indonesia bisa menjadi ladang untuk kegiatan perusahaan Australia. Nah, di satu sisi tentu saja perdagangan antar negeri itu biasa. Tapi kalau sampai punya pikiran situasi harus mendukung kekuasaan kediktatoran seperti selama Orde Baru demi keuntungan perusahaan Australia atau perusahaan barat lainnya, saya kira itu sudah melanggar batas. Tapi akibat daripada sikap elit Australia tersebut bisa dikatakan bahwa elit pemerintah dan elit Australia menjadi terlibat dalam mendukung kekuasaan klasik. Kalau waktu banyak orang mikir bahwa misalnya pemerintah Indonesia tahun 75 menyerbu dan menduduki Timor Leste misalnya, kemudian banyak orang bilang, oh kemudian Australia mendukung. Tidak, bukan itu. Australia sejak sebelum Indonesia menduduki Timor Leste sudah mendorong desa-desa, ayo nyerbu sama dengan Amerika Serikat. Kalau terjadi pelanggaran HAM setelah Orde Baru, penangkapan aktivis dan lain sebagainya, pemerintah Australia, juru bicara elit Australia selalu, oh nggak apa-apa, bisa dimengerti, ya, jangan protes, jangan kritik dari luar negeri, itu terus. Dan kami yang menjadi aktivis di Australia, yang pro demokrasi, pro keadilan sosial dan lain sebagainya, ya tentu saja nggak bisa diam, harus mengkritik pemerintah Australia karena mendukung kekuasaan Orde Baru yang represif, karena mendukung bahkan mempersenjatai Australia, kirim senjata untuk pemerintahan Orde Baru, baik yang digunakan di dalam negeri maupun yang digunakan untuk menyerbu dan menduduki Timor Leste. Nah, sebagai aktivis di Australia, kami harus protes juga. Nah, dalam rangka protes sikap pemerintah Australia itu, sikap elit Australia itu, memang akibatnya pada akhirnya ada hubungan antara teman-teman pro-demokrasi Australia dan teman-teman pro-demokrasi di Indonesia. Itu mulai sejak tahun 70-an. Sejak tahun 70-an sudah ada hubungan di antara mahasiswa-mahasiswa yang kemudian ikut demonstrasi terhadap Indonesia dari tahun 72 sebagai Angkatan Nyali 5, terus 74 Angkatan Malari, Angkatan Hariman Sirigal, Dewan Mahasiswa UI, Profesor Sarbini dan lain sebagainya. Terus tahun 80-an hubungan dengan Asta Mitra yang menerbitkan buku-buku pemuda, mahasiswa-mahasiswa yang mendirikan kelompok diskusi di mana-mana, dan tahun 90-an juga berarti akan ada interaksi dan hubungan dan kerjasama dengan aktivis-aktivis pro-demokrasi tahun 90-an, termasuk yang sangat terorganisir seperti Partai Rakyat Demokratik (PRD) maupun aktivis-aktivis lain. Nah, karena ada sejarah itu, kami di Australia merasa harus menyikapi sikap pemerintah Australia dan elit Australia yang selalu mendukung pemerintah dan elit Indonesia dalam hal-hal represif yang anti-demokrasi. Terbangkitlah hubungan kerjasama yang dari dekade 70-an, 80-an, 90-an sampai sekarang. Nah, buku ini sebenarnya adalah hasil daripada merefleksi, merenungkan pengalaman selama 3 dekade itu, 70-an, 80-an, 90-an, kerjasama dengan teman-teman di Indonesia. Tentu saja tidak bisa berdasarkan refleksi pengalaman saja, harus cek referensi, cek sumber, baca materi, baca buku. Tapi kalau saya mau jujur, ini bukan kerjaan seorang sarjana
yang duduk yang berbasis di kampus yang mau menulis disertasi S2 yang kemudian S3 yang kemudian dijadikan buku. Kan banyak buku kaum Indonesianis internasional yang terkenal itu, apa itu bukunya Ben Ellison Revolusi Pemuda atau George Cain atau apa itu sebenarnya disertasinya yang dijadikan buku. Nah ini sebenarnya aku nulis buku dulu. Baru aku menulis S3 berdasarkan buku ini, tapi dengan tambah materi. Jadi kalau mau akses disertasi saya S3 yang merupakan pengembangan dari bukunya, bisa cek di website University of Wollongong di Australia, bisa dapat disertasi S3 yang sebenarnya sama dengan buku ini, tapi lebih banyak ada chapter bab dirinya dan jauh lebih banyak referensi dan lain sebagainya. Nah, itu sedikit latar belakang. Terus kira-kira Max boleh dijelaskan ya kenapa memilih frasa unfinished? Apa sih yang sebenarnya belum unfinished itu? Kalau cerita unfinished seperti siapa? Iza sudah bilang tadi, itu bukan dari saya. Waktu saya bicara sama saudara Tariq Ali dari penerbit Borso, dia bilang, ini kurang, judulnya terlalu panjang. Aksi massa, Ikatan Revolusi, sejarah Indonesia terlalu panjang. Kurang laku di pasar, harus ada nama yang lebih seksi. Ping-pong. Pada akhirnya yang muncul Unfinished Nation, Indonesia sebelum dan sesudah Soeharto. Jadi dalam bahasa Inggris, judulnya Unfinished Nation, Indonesia sebelum dan sesudah Soeharto. Menurut saya kurang seksi sama sekali, tapi ya penerbit yang menentukan yang Pak Didik dari BDN, penerbit yang banyak menentukan hal-hal ini. Tapi memang sesudah saya, jadi aku dapat banyak tanggapan. Alah, dasar bule, dasar orang Barat. Katanya Indonesia unfinished, pasti dia berpikiran Australia sudah finished. Ada juga yang ketika ada dasar orang Barat anggap negeri-negeri lain unfinished, belum selesai, belum tuntas, tapi pasti mikirnya orang Barat dan negeri Barat sudah finish, sudah selesai. Tapi menurut Max sendiri, apakah definisi finish untuk negara-negara tertentu tuh ada kriterianya sendiri? Karena aku dapat bidik-bidik itu saya baca lagi, saya dengarkan lagi, bahkan saya kemudian sadar sebenarnya mengkategori negeri-negeri tertentu sebagai unfinished dan mengkategori negeri-negeri lain sebagai finished. Sebenarnya ada dasarnya, dasar ilmiahnya. Karena kita harus ingat, nation itu fenomena baru ciptaan zaman kapitalisme. Sebelum zaman kapitalisme tidak ada yang namanya nation. Mungkin revolusi yang paling dikenal di Barat itu revolusi Perancis. Pada saat revolusi Perancis, bangsa Perancis belum ada. Hanya 1/3 orang yang tinggal di geografi Perancis berbicara bahasa Perancis. Dari provinsi ini ke provinsi ini ke provinsi ini, bukan provinsi dulu, kerajaan-kerajaan kecil, itu bahasanya lain. Itu kelas bourgeois Perancis yang menuntut feudalisme hapuskan semua kerajaan-kerajaan kecil. Itu kita perlu bangsa, satu bahasa, satu wilayah, satu kebudayaan. Jadi nation itu fenomena ciptaan kapitalis. Dan karena itu proses ciptaan ada awalnya, ada perkembangannya, ada konsolidasinya, ada tuntasnya. Satu bahasa yang juga menjadi basis untuk sastra nasional, satu ekonomi. Jadi kalau dalam kasus Indonesia dari Sabang ke Merauke, Sabang ke sebelah timur, ekonominya nasib ekonominya sama, dan ada syarat-syarat untuk sebuah nasion dikatakan sudah berdiri. Kalau dalam hal ini saya mengikuti Soekarno. Tahun 65 sebelum Soekarno dijatuhkan,
dia berulang kali mengucapkan nation building belum selesai, bahkan bukan hanya itu, character building belum selesai. Nah, saya kemudian bertanya, kalau pada 65 Soekarno benar, nation belum selesai, character belum selesai, apakah di antara 65 sampai 90-an sampai sekarang di bawah Soeharto, apakah proses nation building dan character building sudah selesai di bawah Soeharto? Saya kira tidak. Jadi dalam hal itu revolusi nasional belum selesai. Dalam hal itu saya kira, kemudian mungkin orang bilang, Barat berarti finish ya, bagus ya. Kalau mendirikan, mengkonsolidasi sebuah nasi dengan syarat-syaratnya, saya kira di Barat sudah tuntas. So what? Jadi. Karena dengan sudah tuntas itu, sebenarnya yang sedang terjadi di Barat justru turunnya peradaban. Tidak ada kaitan dengan selesai, tidak selesai konsolidasi sebuah nasion, ciptaan zaman kapitalis dengan peradaban maju atau tidak maju. Peradaban di Barat sejak zaman Enlightenment sampai mungkin tahun 60-an maju, tapi peradaban di Barat juga mulai mundur. Jadi jangan kaitkan apakah yang namanya fenomena nasion ciptakan zaman kapitalis sudah tuntas didirikan, terkonsolidasi, dan tingkat peradaban itu lain masalah. Oke, baik. Mungkin saja kita akan mendengarkan pemaparan dari Kang Heri terkait bagaimana sih tanggapan Kang Heri soal Unfinished Nation ini, karena teman-teman sudah pada dapat selebaran esai Kang Heri, itu bisa sambil dibaca teman-teman karena sangat insightful, ada sebuah pemikiran baru dari Kang Heri tentang tidak hanya bagaimana sayap kiri dipukul mundur ketika masa reformasi itu, tapi juga bagaimana pada akhirnya rezim oligarki memperoleh sebuah kekuatan baru dan pada akhirnya mereka berhasil. Bagaimana analisis soal itu, Kang Heri? Oke, selamat malam kawan-kawan, selamat malam Kang Rix. Akhirnya ketemu. Saya udah lama sekali baca buku-bukunya. Dan buku ini sebenarnya jadi saya udah cukup lupa nih buku ini. Saya baca tahun 2008, 2009 gitu. Zaman toko buku Ultimus masih di depan kebun waru gitu. Jadi saya agak cukup lupa. Nah, belakangan kemudian saya dapat privilege untuk baca lagi gitu, terutama dengan terjemahan baru karena memang saya desain sampul bukunya. Sama satu buku lagi yang mungkin juga bisa beririsan dalam konteks membaca sejarah dan seperti apa oligarki hari ini, yaitu reorganizing power-nya, itu restrukturasi kekuasaan oligarki. Nanti mungkin dalam waktu dekat diterbitkan juga sama GDN. Kalau buat saya mungkin yang paling penting sebenarnya keywords dari buku ini itu ingatan, memori, karena itu sesuatu hal yang penting. Jadi kalau saya boleh agak menariknya agak ke pinggir, saya punya pengalaman sebentar, teman-teman panitia, apakah memang ini ehonya dari sananya? Apakah bisa dimatikan? Kan? Oh, udah template ya? Oke, siap. Lanjut kalau kayak gitu. Cukup mengganggu soalnya. Oke. Jadi saya punya pengalaman personal. Waktu tahun 90-an pertengahan, saya mengenal yang namanya anarkisme sebagai ideologi politik. Tapi sebelum masuk ke ideologi politik, dia datang lewat punk rock pada tahun segitu. Dan beberapa tahun kemudian setelah 98 kita mulai kemudian mengenalnya sebagai ideologi politik dan kemudian mempraktikannya di lapangan, berkelindan dengan kawan-kawan kiri lainnya dan lain sebagainya. Ada sebuah kecongkakan tertentu waktu itu, kita mikirnya kita generasi pertama anarkis di Indonesia. Sebenarnya gitu, dalam konteks diskusi di lokal pada saat itu. Kayaknya bukan cuma Bandung, ada Yogyakarta, ada Jakarta gitu sekarang. Jadi waktu itu kita kayaknya angkatan 90-an nih angkatan anarkis pertama di Indonesia gitu. Sebelumnya itu anarkisme itu udah ada di Indonesia, hanya paling komunisme, sosial demokrat dan lain sebagainya beragam varian ideologi kiri lah. Tapi kemudian berapa tahun kemudian, 5, 6, 7, 8 tahun kemudian saya menemukan bahwa ternyata bukan. Anarkisme itu datang ke Indonesia itu hampir bersamaan dengan
ideologi komunis yang dibawa Slavia pada era King Slavia pada era-era perang kemerdekaan dan berkelindan di tubuh Partai Komunis Indonesia pada saat itu. Bahkan mungkin di satu dekade kemudian baru kemudian secara lengkap itu ditulis oleh Bima Satria Putra dalam bukunya Perang yang Tidak Akan Kita Menangkan, bahwa anarkis itu dia membuktikan secara riset, sejarah dan lain sebagainya, itu membuktikan bahwa memang anarkisme itu memang sejak perang kemerdekaan sudah ada. Elemen-elemen di PKI yang mensabotase dan lain sebagainya itu adalah elemen-elemen partai yang terpapar oleh anarkisme pada saat itu. Jadi artinya apa? Artinya kalau mau ngomongin ingatan, ada ingatan memori yang terputus di sana. Kita nggak pernah tahu bahwa ternyata orang-orang sebelum kita tuh memang pernah belajar juga tentang ideologi anarkisme, tentang otonomi dan lain sebagainya, tapi memang terputus oleh sejarah. Jadi yang penting dari buku Kang Max ini adalah keywords memorinya itu, karena itu dari situlah kemudian masalah-masalah yang hari ini itu hadir. Di Orde Baru itu berhasil menghancurkan dua hal gitu ya, maksudnya warisan Orde Baru 65 itu dihancurkan secara fisik gitu, dihancurkan secara fisik, orangnya dibunuhin gitu, organisasinya dibubarkan dan lain sebagainya. Yang kedua itu secara memori dihancurkan juga. Kita benar-benar ketika kemudian belajar ideologi kiri, mobilisasi massa, bahwa pernah ada bentuk-bentuk kehidupan politik yang berbeda dari yang di era Orde Baru itu memang benar-benar dari nol. Jadi kayak memori itu nggak pernah ada secara kolektif di kita. Dan baru ada kemudian mempelajari lagi dan lain sebagainya. Dan salah satunya mungkin dari buku-buku Pram, memori itu ada. Gitu. Salah satu dari buku-buku Pram. Kenapa kemudian banyak kawan-kawan yang belajar juga dan mulai pintunya itu buku-buku Pram. Nah, kenapa kemudian itu jadi masalah adalah ketika kemudian kita berhasil meruntuhkan Orde Baru, dalam meruntuhkan dalam harus dalam kutip ya, ketika Soeharto turun, Orde Baru ini tetap aja masih ada. Tapi maksudnya ketika kemudian simbolnya itu turun, kekuatan oligarkinya itu dengan cepat bisa menstrukturkan diri. Sedangkan kita yang mulai dari nol itu ya startnya beda. Kita mulai dari nol, mereka tuh udah bertahun-tahun berdekade kemudian membangun empire-nya gitu, dan ketika kemudian Soehartonya turun, it's okay, mereka punya sudah segala macamnya itu udah diwariskan gitu, birokrasinya sudah diwariskan, strukturnya sudah diwariskan, tentaranya, militernya sudah diwariskan dan lain sebagainya, sedangkan kita mulai dari nol pada saat itu. Kenapa kemudian saya coba tarik ke permasalahan hari ini? Karena ini penting. Karena di konteks hari ini itu kan digerakkan sedang sedang memperdebatkan bagaimana strategi yang cocok di lapangan. Itu apakah struktur partai atau rimpang rizomatik gerakan yang cocok satu ya kayak gitu. Itu yang sebenarnya itu perdebatannya salah kamar. Sedangkan yang diperlukan itu adalah organisasi yang bisa menjawab tuntutan hari ini, karena ada satu hal yang dihancurkan juga oleh Orde Baru, adalah kemudian bagaimana pengalaman gerakan kiri selanjutnya itu melahirkan istilahnya ketidaksukaan pada yang sifatnya hierarkis. Karena kita berkali-kali kecewa terhadap partai, itu tuh material, itu bukan sesuatu yang secara generasional itu pilihan gitu, itu bukan preferensi. Anak-anak sekarang memang sukanya rizomatik, sukanya rimpang, bukan. Memang itu secara material itu bisa dibuktikan bahwa memang kita punya pengalaman buruk terhadap yang namanya struktur, ketidakpercayaan pada selama ini yang namanya struktur partai, organisasinya rigid gitu, kayak seperti itu. Nah itu apa namanya, kalau menurut saya mau ditarik perdebatan sekarang, soal memori itu penting karena kita memang belajar lagi dari nol. Kita sedangkan kalau rezim itu sendiri, mereka selalu mewariskan segala sesuatunya gitu. Termasuk bagaimana mereka memilih strategi. Kalau mau boleh jujur, kita boleh jujur hari ini, rezim itu kan dia bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Bahkan dalam konteks tertentu, oligarki itu bisa lebih rimpang dari gerakan rakyat. Mereka pusatnya nggak satu, ada di mana-mana.
bisa lebih rizomatik dari gerakan rakyat. Cuman mereka akan memakai itu ketika dibutuhkan. Mereka akan menjadi rimpang ketika dia membutuhkan strategi rimpang. Mereka akan terstruktur solid, punya satu komando ketika memang dibutuhkan seperti itu. Artinya pertanyaannya adalah sekarang bukan permasalahan kemudian mana yang baik, apakah itu struktur atau rimpang, tapi bagaimana organisasi itu belajar lagi kemudian dari sejarah, ingatan, sekali lagi keywordnya ingatan, dan kemudian menjawab tantangan-tantangan hari ini seperti apa. Karena memang secara material ada banyak yang berubah. Kalau zaman dulu Orde Baru itu benar-benar bilang bahwa organisasi itu dilarang. Kalau era sekarang organisasi itu lebih sulit daripada era yang kemarin, dengan kemudian ada kelas prekariat apa segala macam, itu lebih sulit dari itu. Tantangan yang harus dijawab gitu. Bukan kemudian menjawabnya dengan kemudian kebutuhan struktur atau rimpang. Nah, artinya kalau ngomongin buku Maxwell ini adalah pintu masuk buat ngelihat bagaimana hancurnya memori tentang gerakan kiri atau tentang mobilisasi massa, tentang mass action. Mass action di sini jadi Max mencoba membuat lagi, Kang Max membuat lagi gerakan rakyat itu sebagai agen politik gitu. Seperti itu mungkin kurang lebih ya, nanti kita bisa ngobrol. Baik, terima kasih. Mungkin dari Kang Max sendiri, apakah ada tanggapan? Dalam salah satu bab, kalau enggak salah menjelang akhir buku, bukan bab tentang apa, bab saya lupa namanya, tapi bab 2 atau 3 dari akhir, saya mempermasalahkan bahwa memang akibat pengalaman tahun 90-an dengan kepeloporan daripada Rakyat Demokratik PRD, satu metode berjuang yaitu melalui aksi massa di jalan berhasil dimenangkan kembali. Jadi sekarang kiri, kanan, atas, bawah, segala macam spektrum politik sanggup dan bisa melakukan aksi massa di jalan, seperti hari ini juga di Jakarta. Tapi di chapter itu, di bab itu, saya juga mempermasalahkan bahwa satu gerakan yang memanfaatkan atau menggunakan taktik aksi massa juga harus ada tujuannya, ideologinya. Kalau di zaman tahun 90-an tujuannya adalah memaksa Soeharto turun. Sesudah Soeharto turun, kemudian apa isi ke depannya? Taktik aksi massa adalah taktik saja. Strategi dan visinya ke depan adalah bagaimana. Nah, buat saya masalah yang dihadapi selama 25 abad ini yang sejak Soeharto jatuh, itu cerminan daripada menurut saya warisan terdahsyat daripada apa yang terjadi tahun 65. Kebanyakan orang, apalagi kaum liberal, kaum kemanusiaan akan tekankan pada tragedi kemanusiaan yang terjadi 65. Begitu banyak orang mati, begitu orang banyak yang disiksa, begitu banyak keluarga dan rumah tangga yang hancur akibat yang terjadi 65. Tragedi kemanusiaan. Mungkin pengamat atau orang yang terlibat pun yang lebih politis akan bilang bukan hanya itu, spektrum politik Indonesia juga berubah, yang semua dari Soekarno ke kiri hilang dari peta politik Indonesia lagi. Tapi buat saya ada warisan ketiga yang lebih dahsyat, yang kalau selama masa mengambang hilangnya aksi dari kebudayaan Indonesia adalah tantangan utama yang harus diatasi. Sesudah 98, warisan yang menjadi tantangan, warisan yang harus dihapus, yang menjadi tantangan utama bukan lagi aksi, bukan lagi metode perjuangan, tapi masalah mau kemana, artinya ideologinya apa. Ideologinya apa? Jadi 25 tahun ini pengamatan saya adalah bahwa semakin banyak kritik terhadap pemerintah, bukan terhadap kebijakan pemerintah atau tingkah laku pemerintah, tapi
alternatifnya apa? Selain yang jelek, tolong jangan dijalankan. Tolong korupsi jangan dijalankan. Tolong inkompetensi tidak dijalankan. Tolong ini tidak dijalankan. Tolong itu tidak dijalankan. Tapi sebenarnya alternatifnya apa? Mau kemana? Nah itu terserah masyarakat Indonesia untuk memutuskan itu. Tapi untuk itu memang harus ada pertarungan, harus ada polemik ideologi, harus ada diskusi publik. Ini kita mau apa? Apakah kita puas dengan strategi pembangunan sekarang? Cuma tolong dibersihkan, diperbaiki, jangan ada ekses, atau atau mau strategi pembangunan yang berbeda. Nah, perdebatan itu yang menurut saya itu tidak ada. Nah, kalau ada orang yang merasa strategi pembangunan sekarang tidak beres, kami mau punya strategi pembangunan yang berbeda sama sekali. Kalau punya perasaan seperti itu, atau punya pemikiran seperti itu, masalahnya bukan bagaimana meyakinkan pemerintah untuk merubah visinya. Karena seperti Mas bilang itu oligarki atau kelas kapitalis yang tidak akan berubah visinya. Mereka sudah punya visinya sendiri. Jangan berharap karena kita punya makalah yang sangat evidence based atau kita punya hasil penelitian yang bagus itu akan meyakinkan satu elit yang punya kepentingan lain. Kalau kita punya visi lain, punya konsep strategi pembangunan yang berbeda, misalnya punya yang harus dijalankan meyakinkan sebanyak mungkin rakyat. Ini visi pembangunan yang lebih bagus. Sebabnya ini lebih bagus begini. Apa itu mungkin dijalankan? Ya, karena begini. Harus bisa dijelaskan ke rakyat yang banyak. Untuk berhasil, misalnya punya visi strategi pembangunan yang lain, kalau mau berhasil meyakinkan orang akan visi strategi pembangunan yang berbeda, harus ada organisasi berstruktur. Karena meyakinkan 10 juta orang, 20 juta orang, 30 juta orang, Indonesia kan 270 juta orang. Angkatan kerja 160 juta. Angkatan yang di atas umur 16 hampir 200 juta. Untuk membangkitkan kekuatan rakyat untuk merubah visi, menerapkan visi lain, ya harus jutaan orang diyakinkan. Tidak mungkin meyakinkan jutaan orang kalau tidak ada organisasi yang menjalankan tugas untuk meyakinkan secara profesional dengan pembagian tugas dengan skala nasional. Karena tugasnya adalah merubah visi bangsa. Kecuali kalau memang setuju dengan visi sekarang, ya lain soal. Tapi kalau mau merubah visi bangsa, harus bisa meyakinkan bangsa, mayoritas bangsa, bahwa visi strategi pembangunan yang berbeda itu lebih bagus. Dan itu pekerjaan yang butuh keprofesionalan, keseriusan, organisasi berskala nasional tidak bisa limpah. Karena jangan lupa, semakin kamu mau meyakinkan rakyat, ini visi lebih baik. Kekuasaan yang punya alat propaganda banyak sekali akan bilang, ini tidak, yang mereka menawarkan jelek. Jadi untuk menghadapi ini jadi perang ideologi, perang propaganda, perang penjelasan, perang meyakinkan. Tidak mungkin yang menjualkan visi lain bisa berhasil kecuali punya organisasi kuat, profesional, serius. Dan itu tidak harus pakai teori isma ini atau isma itu. Itu cuma akal sehat. Merubah pengertian jutaan orang adalah tugas besar dan tidak bisa berhasil kecuali organisasinya profesional dan serius. Nah, itu masalah struktur dan limbah. Of course, visi pembangunannya apa? Ya itu harus anda memikirkan dan memperjuangkan. Kalau memang nggak puas dengan strategi pembangunan sekarang. Berarti pemaknaan dari Kang Max sendiri, pergerakan sekarang untuk komunitas yang sudah banyak muncul gitu ya di Indonesia itu harus terkoneksi dan terkonsolidasi satu sama lainnya. Apakah begitu?
Ya, tapi harus ada basis persatuannya, harus ada visi yang sama. Bukan masalah, jadi sekarang banyak keluhan, banyak kritikan. Bahkan kemarin malam, di diskusi kemarin malam di toko buku Pelagi ada saudara Mas Zain itu cerita kok sekarang orang punya banyak kritik kepada negara. Tapi kemudian minta negara yang memperbaiki diri. Jangan begitu, jangan begitu. Contoh lubang, mohon jangan begitu. Jangan korupsi, jangan ini. Saya kira kalau alternatif dan itu mencerminkan bahwa memang budaya bangun alternatif sudah hilang. Karena 65 kalau kamu sudah tidak terjadi pertarungan lagi, visi masa depan bagaimana menerima yang seadanya, memang tidak akan terjadi perdebatan, pertarungan, tidak akan lagi visi lain. Jadi sikapnya ya pasti begini terus, mungkin kita bisa memperbaiki sedikit. Nah mungkin akan ada sebagian orang yang merasa itu tepat, tapi kalau punya visi yang berbeda, harus satu menemukan visinya, dan itu adalah tugas kelompok yang berbeda-beda, kelompok yang punya visi yang berbeda-beda masing-masing untuk meyakinkan orang. Nah, bisa terjadi proses konsolidasi juga punya ciri khas bertarung. Satu punya visi perubahan begini, satu punya visi perubahan begini, langkah-langkahnya begini. No, langkah-langkahnya begitu. Itu normal dan wajar. Tapi titik awal memang harus ada visi alternatifnya. Dan visi alternatifnya kalau memang sangat berbeda dengan sekarang, berarti tidak bisa diharapkan pada yang berkuasa sekarang. Ya biasa, menurut saya di abad 20 atau abad 21 normal untuk satu elemen-elemen masyarakat, bagian-bagian masyarakat bilang jangan seperti itu, jangan ke arah itu, kita mau ke arah itu. Itu saya kira polemik yang sangat normal dan alamiah. Cuma di Indonesia yang terjadi bukan jangan ke arah itu, tapi ayo kita ke arah itu. Yang terjadi tolong memperbaiki diri dalam hal ini dan hal itu. Baik. Bagaimana dengan Kang Heri? Tadi kan disebutkan bahwasannya bagaimana memori itu penting untuk dirawat dan generasi sekarang ini cukup terputus dengan memori dari masa lampau. Kira-kira seperti apa sih cara-cara untuk merawat memori, coordination, reproduction, education, resources, strategi dan accountability dari bekal yang sudah ada di masa lalu, Kang Heri? Tentunya dengan organisasi tentunya, dan kerja-kerja terorganisir. Dengan cara itu yang mungkin itu cara paling make sense dan mudah dalam kutip mudahnya untuk merawat memori itu, termasuk dalam konteks bacaan. Ada beberapa kawan-kawan yang kemudian berkolektif untuk kemudian mencatat, menerbitkan dan sebagainya. Ada beberapa kawan-kawan yang kemudian mendiskusikannya, ada beberapa kawan-kawan lain ada yang kemudian mempraktekkannya dan mencatat lagi catatan-catatan dari praktek-praktek, termasuk hal-hal penting kayak misalnya kejadian pasca Agustus. Kita harus mencatat kenapa Agustus itu gagal, dan kemudian bagaimana kemudian proses advokasi ribuan kawan-kawan yang dipenjara dan lain sebagainya, itu sebagai catatan penting bagian dari memori kolektif. Nah itu yang harus disadarin sejak awal, karena ada upaya-upaya untuk menghapusnya juga, seperti upaya-upaya menghapus catatan-catatan era bapak saya tentunya gitu. Dan tentu dengan segala traumanya, bapak saya juga jarang cerita soal itu. Tapi yang pasti memang catatan soal itu yang lama dan yang baru itu memang akan lebih mudah ketika kemudian berorganisasi dan kemudian melakukan agenda-agenda lapangan berdasarkan catatan-catatan itu gitu. Tapi ya memang makin kesini ada yang namanya teknologi informasi. Kalau cuma hanya sekedar mencatat itu memang akan mudah dan mendistribusikan agak mudah. Tapi kemudian bagaimana kemudian membalikkan memori tentang
tentang kekuatan rakyat sebagai political agent itu sebenarnya. Itu yang apa ya? Yang agak punya banyak pekerjaan rumah gitu. Kan catatan dari buku Kang Max ini adalah catatan pentingnya itu adalah istilah floating mess itu. Floating mess itu yang dibentuk oleh di zaman Soeharto sedemikian rupa kalian bisa jadi pemilih, kalian bisa jadi konsumen, kalian bisa jadi apapun kecuali jadi political agent, kecuali kemudian berorganisasi dan menentukan arah politik kehidupannya sendiri gitu loh, kayak gitu. Berorganisasi boleh tapi ada banyak syaratnya gitu kayak gitu. Itu yang susah karena floating mess itu yang kemudian direproduksi terus menerus sampai hari ini. Sampai hari ini pun ya rezim sekarang juga mencoba untuk mematahkan upaya-upaya supaya floating mess ini kemudian terorganisir dan kuat. Itu loh. Beberapa kemudian undang-undang yang terakhir dibikin itu termasuk Omnibus Law, pas gitu kan sebenarnya apapun itu ya, maksudnya yang UIT apa segala macam. Itu kan sebenarnya produk-produk hukum untuk kita tetap jadi floating mess gitu loh maksudnya. Tetap nggak bisa berorganisasi, nggak bisa berorganisasi, tapi ada syaratnya loh. Gitu. Ini kalau kalian melanggar yang ini, kalian ada konsekuensinya. Kalian melanggar yang ini konsekuensinya. Itu banyak konsekuensi hal-hal seperti itu. Meskipun kita hidup di era yang dalam relatif lebih bebas dari era Orde Baru, tapi mereka punya produk hukum yang menyesuaikan zaman juga. Katanya seperti itu. Ya itu keywordnya itu floating mess tadi. Itu yang PR paling besar dalam konteks kemudian membalikkan memori tentang bagaimana mobilisasi massa, aksi massa, organisasi rakyat itu pernah jadi political agent gitu kayak gitu. Nah konteksnya bagaimana kemudian membuat itu relevan hari ini. Betul, saya sepakat dengan Kamex bahwa itu harus terstruktur. Cuman modelnya seperti apa yang terstruktur itu? Yang menjawab tantangan hari ini seperti apa? Tentu saja mungkin bukan model Lenin tahun partai kepeloporan Lenin abad 20. Kita mungkin bisa apa aja. Yang penting syaratnya itu kan yang saya catat sebagai syarat yang bisa relevan adalah dia yang bisa mempertahankan memori, koordinasi, reproduksi, edukasi, resource dan lain sebagainya itu. Bentuknya bisa apa aja, bisa mungkin serikat, konfederasi, koperasi, dewan model-model komune gitu, atau model kayak di Kulon Progo itu paguyuban petani gitu kayak gitu. Itu bisa macam-macam. Yang penting memang harus terorganisasi. Bagaimana kemudian yang terorganisasi terkoordinir sedemikian rupa itu pekerjaan selanjutnya. Sedangkan yang hari ini aja kita belum sepenuhnya terorganisir. Apakah pernah ada Dewan Kota Rakyat Bandung misalnya gitu sebagai tandingan dari DPRD misalnya, katakanlah nggak ada kan, kita nggak pernah punya itu. Dan itu kita pernah punya itu di era 60-an cerita Bapak ya, yang hidup di tahun segitu kayak gitu maksudnya. Itu memori yang memang hilang dan kemudian kayaknya itu harus dibalikin lagi tentang kemudian rakyat sebagai agen politik, organisasi rakyat mungkin. Oke, baik. Boleh mungkin tepuk tangannya teman-teman. Nah, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan yang sangat wow sekali nih dari kedua aktivis. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan kira-kira seperti apa sih bentuk mobilisasi massa pada zaman dulu, terutama hubungan antara mahasiswa dan juga rakyat. Karena pada saat ini muncul sebuah frasa, mahasiswa turun ke jalan untuk membantu rakyat. Seolah-olah mahasiswa dan rakyat itu bukanlah dalam sebuah kesatuan yang sama, dan mungkin ada indikasi hubungan yang paternalistik di mana mahasiswa dikatakan ataupun diimajinasikan sebagai sosok yang lebih tinggi daripada masyarakat itu sendiri. Mungkin tanggapannya boleh, Kang Max? Kalau lihat sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia sesudah era 65 memang mengalami dua tahap. Tahap pertama tahun 70-an. Pada tahun 70-an, istilah yang dipakai oleh gerakan mahasiswa sendiri adalah istilah bahasa Inggris moral force, kekuatan moral. Jadi konsepnya kalau mahasiswa bergerak, demonstrasi, mengeluarkan petisi atau sejenisnya, itu akan merupakan kekuatan moral yang akan merubah situasi politik. Kemudian sesudah melari meletus,
terus kemudian direpresi, muncul lagi gerakan mahasiswa tahun 78. Sebenarnya meskipun manifesto-manifestonya mencakup lebih banyak masalah, tetap konsepnya kekuatan moral, jadi mahasiswa bergerak sendiri. Tapi tahun 80-an, saya kira kalau pendapat saya adalah tahun 80-an akibat dua hal. Satu, memang orang melihat mahasiswa generasi baru melihat tahun 70-an gerakan mahasiswa gagal. Itu pertama. Mengapa gagal? Kita mau menganalisa kegagalan. Itu faktor pertama. Faktor kedua adalah orang mulai baca buku-buku pemudian tertua dan terinspirasi untuk baca lebih banyak buku tentang sejarah Indonesia dari tahun 20-an sampai tahun 60-an. Mulai ada kesimpulan bahwa gerakan mahasiswa dulu gagal karena tidak bangun kerjasama dengan kekuatan rakyat lain, buruh dan tani. Dan organisasi yang paling maju dalam hal itu tahun 90-an adalah Partai Rakyat Demokratik PRD yang dengan sangat sadar ada bab di chapter ini yang namanya rencana. Mereka sangat sadar berencana untuk membangun gerakan aksi yang juga melibatkan sebagai kekuatan penting baik buruh maupun petani, tapi terutama buruh pada tahun 90 dan kaum miskin kota juga. Harus ada aliansi mahasiswa, buruh, kaum miskin kota, petani dan lain-lain. Dan saya kira memang kesadaran itu dan kemampuan untuk menerapkan aliansi itu tahun 90-an yang kunci daripada begitu cepat prosesnya kediktatoran berakhir, Soeharto turun dan ruang demokrasi jauh lebih luas terbuka. Jangan kira pertemuan seperti ini yang terbuka dimungkinkan di bawah Soeharto di zaman Orde Baru, itu tidak mungkin. Jadi orang yang bilang bahwa reformasi tidak ada hasilnya, itu saya sama sekali tidak setuju. Banyak hasil reformasi, terutama anda bisa ketemu di sini dan memikirkan bagaimana membangun satu gerakan. Bahwa reformasi tidak menghasilkan semua mimpi-mimpi yang dimimpikan, memang sejak awal sudah bisa menduga itu, karena itu membutuhkan perubahan struktur yang jauh lebih dahsyat daripada yang bisa dicapai pada tahun 98. Nah, memang kelihatan lagi bahwa gerakan mahasiswa yang muncul sekarang memang itu agak mirip dengan gerakan mahasiswa moral force tahun 70-an. Maklum juga sudah seperempat abad yang lewat sejak periode 90. Seperempat abad cukup lama. Meskipun juga kita bisa sebut, saya tidak tahu di Bandung ya, tapi kalau misalnya di Jakarta ada koalisi-koalisi seperti misalnya Gebrak. Gebrak itu ada unsur mahasiswanya, ada unsur serikat buruhnya, ada unsur macam-macam. Jadi itu tidak hilang total, konsep mahasiswa, buruh, petani, lain-lain kerjasama tidak hilang total, tapi memang dinamika yang muncul sekarang ada unsur kembali kepada masalah moral force. Terus bagaimana mengatasi ini? Ya, sebenarnya nggak ada trik. Enggak ada cara menyulap, cuma yang punya pemikiran mahasiswa harus kerjasama dalam bangun gerakan, sebuah gerakan politik. Mahasiswa harus kerjasama dengan unsur lain yang punya keyakinan itu, yang punya pengertian itu, harus meyakinkan orang lain. Politik di setiap saat, di setiap tahap, apalagi politik progresif menuju perubahan, mencapai perubahan. Esensi dari politik itu ya berorganisasi, membangun kekuatan. Tapi esensi yang lebih mendasar lagi, meyakinkan orang bahwa itu dibutuhkan dan bahwa itu mungkin. Itu meyakinkan orang. Tahap meyakinkan orang bukan dengan bohong, tapi dengan pengertian, dengan studi, belajar situasi, mengerti.
meyakinkan orang itu tahap pertama. Dan Indonesia negeri 280 juta orang, jadi harus untuk mengharapkan rakyat merubah situasi harus meyakinkan orang yang banyak. Itu nggak bisa dihindari. Jangan kira dan ini bahaya sekali. Jangan kira semakin situasi memburuk, orang akan dengan sendirinya sadar bahwa perubahan itu perlu dan perubahan caranya begini. Tidak pernah terjadi secara alamiah. Tidak pernah. Semakin situasi memburuk, kalau begitu di Bangladesh, di tempat-tempat paling miskin di India sudah revolusi, tapi tidak. Atau tempat-tempat di Amerika Latin di mana situasinya sangat berat untuk rakyat, itu tidak otomatis serta-merta spontan melahirkan kesadaran yang dibutuhkan. Yang merasa punya pengertian harus meyakinkan yang lain bahwa ini adalah situasi sebenarnya dan ini adalah jalan keluar. Tahap meyakinkan orang tidak bisa dihindari, tapi meyakinkan orang juga tidak bisa dilakukan secara limpang, secara sendiri-sendiri, secara individu, tapi harus dilakukan dengan profesional, terorganisir, dengan ada pembagian tugas dan segala macam sifat organisasi modern yang ditemukan di abad 20. Meyakinkan jutaan orang itu tugas besar. Menurut saya sangat mungkin. Mengapa sangat mungkin? Karena situasi objektif, situasi real yang dihadapi masyarakat Indonesia memang menurut pendapat saya karena situasi dunia dan karena strategi pembangunan ekonomi Orde Baru sampai sekarang keliru total. Situasi ekonomi Indonesia, situasi realitas Indonesia akan untuk rakyat akan memang semakin sulit. Minimal akan stagnan seperti ini atau bisa lebih buruk. Jadi solusinya rakyat itu akan semakin merasa apa jalan keluarnya. Tapi jangan kira rakyat akan menemukan jalan keluar spontan sebagai individu. Harus ada yang sudah mempelajari situasi secara ilmiah dengan tepat dan benar dan bisa menjelaskan jalan keluar. Tidak ada cara untuk menghindari tahap itu. Mungkin boleh dari Kang Heri tanggapannya. Soal mahasiswa ya. Dan mungkin juga sedikit menyinggung soal ini Kang, nihilisme sebagai bensin. Itu gimana tuh Kang? Bisa dibeli di Pertamina sebenarnya. Oke. Sebenarnya saya agak bosan ngomongin mahasiswa karena saya bikin catatan banyak selama mahasiswa ngekritik tentang gerakan mahasiswa. Yang pada hari ini saya nggak ngelihat perbedaan signifikan yang kemudian terjadi gitu. Maksudnya gerakan mahasiswa hari ini cuma mengulang kegagalan gerakan mahasiswa yang lama, di mana mahasiswa berhenti hanya menjadi mahasiswa. Coba kalian baca perdebatan di sosmed, coba perdebatannya kan pakai almet atau enggak gitu loh. Maksudnya itu harusnya udah selesai, itu udah pelajaran penting bahwa jaket alma mater itu lebih banyak mudorotnya daripada enggak gitu loh. Maksudnya tali rapia yang dipakai kawan-kawan aksi itu lebih banyak memisahkan daripada berfungsi sebagai menyelamatkan tali rapia itu katanya mensterilkan barisan. Intel nggak masuk Kang? Ya itu sampai sekarang masih ada dan debatnya tuh laten gitu loh. Maksudnya saya juga bingung kalau misalnya. Jadi tapi saya berusaha membacanya kayak kalau tadi ada sebuah memori kolektif yang dihancurkan gitu ya. Pelajaran apa yang hal apa yang membuat mahasiswa sekarang tidak belajar dari gerakan mahasiswa 98 kegagalannya gitu. Kegagalan mahasiswa 98 apa yang maksudnya kalau tahun 65 oke lah, kemudian ada penghancuran, ada orang dibunuh, ada orang dibantai segala macam, jadi kita lepas memori kolektifnya gitu ya. Tapi kan 98 itu nggak lama-lama amat, itu kayak 25 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu gitu. Hal apa yang kemudian mahasiswa sekarang nggak belajar dari gerakan mahasiswa yang sebelum-sebelumnya, kegagalannya gitu, keberhasilan, kegagalan. Salah satunya adalah percaya sama elit. Itu di 99 itu salah satu kegagalannya adalah kemudian deklarasi Ciganjur. Kalau buat saya pribadi ya,
Itu sampai konfliknya itu sampai yang literal kayak sama teman tuh anjing-anjingan gitu. Itu gara-gara kemudian ayo kita ke Semanggi daripada ke Ciganjur. Ciganjur itu deklarasi Ciganjur yang pada saat itu Megawati segala macam. Dan itu banyak kawan itu benar-benar terpecah gitu gerakan mahasiswa pada saat itu. Dan terbukti kemudian ketika memberikan itu kepada elit, kemudian menghasilkan pemilu. Kita tahu cerita reformasi berakhir seperti apa, kemudian seperti itu. Nggak tahu, itu buat saya, itu versi saya. Gitu. Versi saya adalah kegagalannya pada saat itu adalah percaya sama elit, daripada kemudian gerak bersama rakyat, gitu. Membangun organisasi rakyat. Gimana caranya gitu. Pada akhirnya mahasiswa juga harus berbaur dengan masyarakat dan udah jelas lah, bukan dengan tali rapia. Memperseriklan gerakan gitu, bukan dengan kemudian jaket alma mater itu lebih parah lagi hari ini. Hari ini jaket alma mater itu pakai nyisir sama polisi, mana yang boleh, itu jadi kayak semacam legitimasi buat siapa yang berhak ikut aksi atau enggak gitu di lapangan itu. Kadang-kadang dalam konteks tertentu kayak kemarin pas apa ya, reformasi di korupsi apa sih buat nyisir sama intel di jalan gitu. Kamu bukan mahasiswa, awas gitu, yang nggak pakai jaket alma mater disingkirin. Separah itu jaket alma, dan kita masih berdebat soal itu gitu, maksudnya luar biasa gitu. Dan ada satu lagi dekadensia lagi. Sekarang itu nggak ada yang namanya komite aksi mahasiswa. Semua cuma bem. Nggak ada kemudian tandingan organisasi politik mahasiswa yang keluar dari BEM. Nggak ada. Kayak zaman dulu gitu yang benar-benar kiri komunis gitu, yang strict gitu nggak ada gitu. Yang berdebat di ruangan tentang perdebatan tentang atau kita ngorganisir dengan cara Trotsky atau apa, meskipun berbusa-busa gitu, dan kemudian kadang-kadang sampai berantem juga gitu gara-gara mabuknya tentunya. Tapi ya itu sampai ada komite aksi tandingan yang dari komite aksi yang dibikin oleh Senat gitu loh. Saya nggak ngelihat itu. Di Bandung itu dulu ada FKMB, ada apa segala macam. Sekarang enggak, cuma BEM kayaknya. Enggak tahu, tolong koreksi saya kalau salah. Tapi enggak, saya enggak ngeliat itu. Jadi kayak seragam aja gitu semuanya gitu. Enggak ada gitu organisasi mahasiswa yang sepakat bahwa satu barisan besok segini ratus orang, segini ribu orang kita nggak akan pakai jaket alma mater. Fix gitu, itu nggak ada. Saya belum melihat ya. Atau pernah ada beberapa aksi, tapi kemudian dia artinya bagian dari gerakan yang ditangkapi kemarin gitu, kayak gitu, habis ditangkapin gitu kayak gitu. Tapi yang secara real, secara utuh itu, secara kuantitas itu nggak pernah. Jarang saya lihat di Bandung, nggak tahu kalau di kota lain mungkin. Jadi intinya ngomongin gerakan mahasiswa itu nggak akan habis-habisnya, karena mereka itu cuman mengulang kesalahan mahasiswa dari generasi ke generasi. Cuman gitu, mereka tuh seolah-olah punya kekuatan, punya justifikasi moral untuk jadi mahasiswa dan mengajak rakyat untuk kemudian istilahnya tuh punya seolah punya legitimasi untuk kemudian bersuara lebih boleh didengar daripada elemen-elemen lain, kayak gitu maksudnya gitu. Padahal ya udah, mahasiswa juga di mahasiswa paling lama berapa tahun, 4 tahun, 5 tahun, that's it, udah gitu. Ya baiklah, ini diskusi sangat menarik dan saya pikir karena kita di sini bukan pemerintah dan supaya diskusinya dua arah, bagaimana kalau misalnya dari teman-teman di sini memberikan tanggapannya. Dan saya ingin pemberi tanggapan ataupun penanya di sini secara fair dari pihak perempuan dan juga laki-laki. Jadi 2 penanggap dari laki-laki dan 2 penanggap dari perempuan. Boleh mungkin teman-teman di sini. Ada lagi teman-teman? Oke, mungkin boleh akan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Borhan. Ini mungkin yang di depan ini adalah senior-senior saya yang mungkin bisa meluruskan apa yang saya alami. Jadi ketika Soeharto jatuh itu saya kelas 3 SMP. Jadi saya tidak terlalu banyak kenangan ketika Soeharto itu seperti apa. Tetapi berdasarkan apa yang saya rasakan, makanya saya mungkin sudut pandang ya. Jadi dari sudut pandang apa yang saya alami, saya sampai saat ini masih merasakan era Soeharto itu masih era yang terbaik. Itu yang saya rasakan. Kenapa saya berbicara seperti itu? Saya bicara bagaimana kita hati-hati dengan fata morgana. Seperti kita bayangkan seorang elang yang dikurung dalam sangkar,
tetapi kemudian dia dikasih makanan yang sehat, kemudian dia bisa menjadi elang yang kuat, sehingga punya kekuatan untuk mendobrak sangkar itu. Bandingkan dengan seekor elang yang kesannya dikasih kebebasan, ditaruh di alam liar, tapi dia tidak dikasih makan, dia lapar, dia tidak bisa terbang. Mungkin itu yang perlu kita pikirkan, karena balik lagi bicara soal sistem, apapun sistemnya saya percaya bahwa yang paling kunci itu adalah goodwill dari pemimpin, tidak pada sistemnya. Kalau kita bicara, saya percaya bahwa di zaman Soeharto itu ada goodwill dari pemimpin untuk mencerdaskan bangsa. Seperti yang saya alami, saya SD di SD Impres, bagaimana Soeharto membangun banyak SD kala itu, bagaimana agar rakyatnya menjadi pintar. Walaupun itu kemudian bisa menjadi bumerang bagi pemimpinnya, bagaimana mahasiswa yang dipintarkan oleh Soeharto itu yang kemudian mengkudeta dia sendiri. Kalau kita berkaca ke belakang, bagaimana Hatta, kemudian pemimpin yang dikirim ke Belanda, kuliah di sana, itu yang kemudian memimpin pergerakan Indonesia untuk membalik Belanda itu sendiri. Saya melihat ada keinginan baik dari Pak Harto untuk mencerdaskan bangsa. Nah, itu yang sejujurnya kurang saya lihat di pemimpin-pemimpin setelahnya. Ada kecenderungan untuk membodohkan bangsa. Kenapa? Bangsa yang bodoh gampang ditipu. Kalau kita ngomong kemudian kita bicara sistem, kemudian di era itu cuma ada 3 partai, DPR hanya membebek. Apa bedanya dengan sekarang yang partainya banyak tapi suaranya sama saja? Kalau kita bicara sistem seolah-olah waktu itu otoriter, tapi perlu diingat, misalkan Mbak Tutut itu menjadi menteri di tahun ke-32 ketika Soeharto menjadi presiden. Bicara sistem lagi, sistem yang sama di saat SBY berkuasa, beliau punya anak gitu yang di tentara, anaknya harus pensiun dari dari militer ketika dia harus mau terjun ke politik. Sekarang kita lihat apa yang terjadi misalkan dengan Mayor Teddy yang masih menjadi TNI aktif. Bicara soal sistem, mengatur tentang usia menjadi capres cawapres, bagaimana itu kemudian kita tahu sendiri bagaimana di MK prosesnya. Jadi saya percaya bahwa apapun sistemnya, yang paling menentukan adalah goodwill dari pemimpinnya. Saya ngelihat seperti itu. Jadi mungkin Bapak-Bapak di atas bisa memberi saya pencerahan, karena saya masih ingat satu wawancara KDM dengan waktu itu kalau tidak salah Sarwono Kusumaatmadja waktu berkunjung ke rumahnya. Komentar KDM adalah, wah ini rumah mantan menteri ini kalah nih dengan rumah eselon 2 zaman sekarang. Terus waktu itu Pak Sarwono, mungkin bisa dicek di YouTube, bilang seperti ini. Zaman Bapak tidak ada menteri yang berani bermain. Kalau ada menteri yang bermain, itu pasti atas perintah Bapak. Tetapi itu pun bukan untuk kepentingan pribadi Bapak. Misalkan untuk membuat yayasan Super Semar yang diakui, bahkan misalkan Mahfud MD yang mengakui bahwa dia pun merasa menjadi alumni lulusan Super Semar yang kemudian dia punya akses untuk pendidikan, membuat dia cerdas seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Burhan. Mungkin boleh langsung dijawab dulu, diberi tanggapan. Saya nggak nanggapi, karena emang pertama kita akan membahas kebrengsekan Soeharto sampai jam 5 subuh kalau dibahas. Terus kedua, saya nggak bisa berdebat dengan seseorang yang bicara bahwa perubahan itu ada di goodwill pemimpin. Saya memang seorang anarkis, seorang individualis dan lain sebagainya, tapi anarkis yang belajar Marxis, yang percaya pada struktur itu mengubah orang. Artinya ya diiris saja. Ada pesan, saya nggak mencoba mengkoreksi juga, tapi saya juga hidup di era itu dan saya punya pengalaman banyak hal tentang Soeharto dan saya berusaha mempelajarinya dan di kemudian hari tentang bagaimana Soeharto itu memang orang brengsek gitu aja sih.
Baik. Kalau dari Kang Mus sendiri apakah ada? Tadi bilang sampai jam berapa? Tadi masuk Kurang lama. berapa lama ya? Tapi saya sangat setuju dalam satu hal, yaitu kalau ada pemimpin yang goodwill tentang nasib rakyatnya ya bagus. Tapi buat saya satu kekuasaan yang misalnya dari situasi di sekolah, di mana sebelumnya sastra Indonesia, sastra bangsa, wadah memori bangsa, sastra Indonesia diajarkan di sekolah negeri, tapi sesudah Soeharto berkuasa dihapus dari sekolah negeri. Itu bukan goodwill, itu bukan mencerdaskan, itu memperbodohi. Saya bisa coba bayangkan kalau anak sekolah sejak tahun 60-an sampai sekarang baca Pramudia, baca Rendra, baca Hamka, baca semuanya, betapa berbeda kebudayaan sehari-hari yang berlaku di Indonesia. Itu bukan goodwill, itu badwill. Belum lagi masalah penangkapan orang dan lain sebagainya. Kalau ekonomi selama Orde Baru sampai sekarang rata-rata tumbuh 4-5%. Tapi saya sangat yakin bahwa Indonesia dalam 5 tahun ke depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun ke depan betul-betul akan mengalami masalah-masalah ekonomi yang semakin besar akibat strategi pembangunan Orde Baru. Orde Baru menjalankan strategi pembangunan ekonomi yang total gila-gilaan menjadikan Indonesia negeri tergantung impor. Saya tambah 2-3 minit ya, karena ini faktor penting yang tidak banyak dibicarakan. Tahun 60-an 70-an atas nasihat atau instruksi Bank Dunia, IMF dan lain sebagainya, dan Intergovernmental Group on Indonesia yang ketemu setiap tahun di Belanda untuk menentukan kebijakan ekonomi Indonesia. Pemerintah Soeharto harus kirim menteri-menterinya ke Den Haag untuk dapat persetujuan setiap tahun untuk kebijakan ekonomi tahun berikutnya. Pada waktu itu, dan saya diajarkan ini waktu saya mahasiswa tahun 60-an 70-an, bahwa tahun 60-an itu sebagai akibat nasihat dari Bank Dunia dan Barat itu, Indonesia harus melakukan kebijakan ekonomi substitusi impor, artinya mengurangi impor dari luar negeri dan menaikkan manufaktur dalam negeri. Seolah-olah itu dijalankan, dan memang dari satu sudut pandang itu dijalankan, manufaktur dalam negeri naik. Tapi apa yang dimanufaktur? Kalau kamu masuk satu pabrik modern di Indonesia atau dimanapun di dunia, di dalam pabrik itu kamu akan melihat apa? Buruh, tentu saja. Apalagi selain buruh, kamu akan lihat mesin. Setiap pabrik yang menghasilkan barang memakai mesin untuk menghasilkan barang. Yang tidak dijalankan atau sama sekali dan diteruskan sampai sekarang, Indonesia tidak punya kemampuan manufaktur dalam negeri satu mesin pun yang akan dipakai di pabrik. Dan itu bukan hanya Indonesia mengalami ini, karena banyak negeri-negeri dunia ketiga mengikuti nasihat yang sama dari Bank Dunia. Banyak negeri sedang berkembang atau dunia ketiga atau sekarang istilahnya Global South tidak punya pabrik yang bisa manufaktur mesin, yang mesin itu akan dipakai di pabrik lain untuk manufaktur barang. Itu bikin Indonesia 100% tergantung impor. Bukan untuk kehidupan sehari-hari, tapi 100% tergantung impor untuk membangun ekonominya ke depan. Itu dosa ekonomi besar oleh Orde Baru. Dan saat ini akan susah sekali mengkoreksi itu.
bisa mulai bangun dan antara Presiden Prabowo Subianto lewat dan antara punya konsep membangun pabrik yang bisa menghasilkan mesin. Tapi sudah sangat telat karena pabrik yang membangunkan yang akan menghasilkan mesin, pabrik itu sendiri juga pakai mesin yang diimport. Pabrik yang import mesin yang akan menghasilkan mesin lain yang akan dipakai untuk menghasilkan barang. Nah, ini ketergantungan import yang memang sangat merajalela di dunia global south pada umumnya. Dan saya kira generasi Indonesia sekarang dan seterusnya akan mengalami masalah-masalah besar akibat import ini. Tapi ini hanya dua hal, soal mengajar sastra dan sejarah di sekolah dan strategi pembangunan untuk seterusnya sampai jam 5 lusa. Jam 5 lusa. Baik, berbicara tentang Orde Baru berarti kita tidak boleh melupakan tentang bagaimana Soeharto itu berupaya untuk melakukan kontra revolusi. Tadi dengan penghapusan sejarah-sejarah itu dan juga dosa-dosa ekonomi yang dilakukannya. Baik, selanjutnya kita akan beralih pada penanggap yang kedua. Boleh dari teman-teman? Boleh, akan di sebelah sana. Terima kasih. Nama saya Odon. Saya permisi bertanya agak pelan-pelan karena sedang sakit dan belum minum paracetamol. Saya punya pertanyaan soal struktur dan organisasi partai yang mana hilang karena floating mass itu tadi. Tapi ada kemungkinan bisa dikembalikan dengan meniru model yang pernah ada di Indonesia pada tahun 45 sampai tahun 65 dan yang ada pada negeri Belanda sebelum tahun 70-an, di mana namanya itu adalah struktur ini ada namanya Versailling atau pillarization, polder politics. Ini nama asing untuk kita, tapi strukturnya kita banyak yang tahu, saya yakin. Saya sebutkan contohnya ya seperti ini. Floating mass ini menghapuskan struktur yang mana dulu pernah ada. Misalnya PKI punya CGMI untuk mahasiswa, Lekra untuk seniman, gitu ya. PNI punya GMNI untuk mahasiswa, GSNI untuk siswa. Terus Masyumi punya HMI. Partai Katolik punya PMKRI, punya majalah Basis, punya koran Kompas, itu kan ada, bahkan strukturnya itu bisa sampai di Belanda sendiri. Ada pramukanya, ada tim sepak bolanya, ada toko rotinya, ada perkampungannya, dan seterusnya. Ini struktur kalau terlalu tajam memang bikin negara bisa sulit bersatu. Akhirnya menjadi suatu negara yang terpecah belah tapi tidak berkonflik. Namanya konsosiasionalisme. Mungkin ini yang Orba takutkan. Kalau misalnya struktur ini dikembalikan, akankah perpecahan politik itu jadi tambah meruncing dari sebelumnya? Misalnya kalau kita lihat sekarang HMI, para alumninya kan tidak melulu masuk ke partai Islam, ada yang ke Golkar, Deddy Mulyadi gitu kan, ke PDI Pramono. Tapi idealnya menurut struktur Versailling ini, HMI itu ke Islam-Islaman gitu, GMNI itu nasionalis, PMKRI itu ya ke Partai Katolik. Ini struktur menurut saya hilang, tapi kalau dikembalikan, seandainya kembali lagi seperti dulu, apakah bisa dan apakah enggak mempertajam atau memperuncing friksi politik di dalam rakyat sendiri? Ini hancurnya struktur di Indonesia. Di Belanda tahun 70-an karena ada merger partai. Di Indonesia juga hancur karena merger partai secara paksa oleh Ali Mustopo. Jadi alumni PMKRI tidak lagi ke Partai Katolik tapi ke Golkar ada, ke PDI ada. Alumni GMNI ada yang ke Golkar, ada yang ke PDI. Nah, ini menghancurkan struktur sebelumnya yang sudah ada. Tapi kalau kita bicara jangan memakai rizoma, jangan memakai struktur yang sporadis, saya mengira idealnya persaingan politik itu seperti ini. Satu partai punya basis massa dari mahasiswa, namanya apa organnya, dari siswa apa, korannya apa, majalahnya apa, pramukanya apa, sarjananya juga ada. Kalau kita lihat orang-orang yang beken sekarang di Indonesia ya, itu sebetulnya berangkat dari struktur ini. Deddy Mulyadi dari HMI, Bahlil HMI, Airlangga Hartarto HMI, Pramono juga, GMNI Bu Mega, Hasto GMNI, Ganjar juga. Tapi mereka cair, tidak seideologis dulu lagi. Padahal dulu kita sempat punya struktur yang rigid seperti ini. Terima kasih.
Baik, mungkin boleh ditanggapi Kang tentang masa mengambang floating max. Kalau nggak salah, teman tadi mempersoalkan adanya aliran-aliran. Kembali kepada struktur yang lama. Struktur yang lama, yang mana? Tahun 20-an atau tahun 30-an atau tahun 50-an atau tahun 50-an atau tahun 60-an atau tahun 90-an. Partai Rakyat Demokratik juga punya jaringan kerja seni cakar, punya pusat perjuangan persatuan buruh, punya serikat tani. Jadi itu fenomena itu berulang-ulang. Tapi gimana Anda semua punya negeri dengan 280 juta penduduk yang pengalaman sosial budaya, pengalaman ekonominya macam-macam sekali. Itu sudah mustahil, tidak mungkin, impossible mendadak serta-merta semua tiba-tiba punya pemikiran yang sama. Itu kan nggak mungkin. 280 juta, negeri yang paling banyak jumlah penduduk nomor 4 di dunia. Sudah dengan sendirinya pasti akan muncul berbagai macam ideologi, berbagai macam pandangan. Tak mungkin serta-merta spontan tiba-tiba everybody semua orang punya pikiran yang sama. Jadi harus jadi orang dewasa. Dalam arti menghadapi realitas bahwa kalau kamu punya hidupan demokrasi yang aktif, hidupan demokrasi yang dinamis, akan ada banyak macam polemik, banyak macam pertarungan. It's just realitas. Di negeri kecil pun di dunia, Belanda misalnya, sekarang di Belanda saya lupa ya, mungkin 10 atau 11 partai di parlemen, belum kekuatan ideologis yang di luar parlemen, apalagi di negeri 280 juta orang. Jadi harus menghadapi realitas bahwa kalau terjadi kehidupan demokratis yang betul-betul dinamis, pasti banyak pertarungan, banyak perbedaan. Terus mau apa? Ya harus dihadapi sebagai orang dewasa, polemik, berdebat, menahan emosi. No choice, tidak ada pilihan. Jadi saya kira tidak ada jalan. Memang Ali Mutopo maksa isi aliran ya. Itu Soeharto jatuh langsung yang 3 partai jadi 8 atau 9. Tapi karena sudah mengalami 32 tahun Orde Baru, 32 tahun tanpa pertarungan ideologis, tanpa kompetisi ideologis. Berarti kehidupan ideologis itu sebenarnya sudah mati. Bukan bahwa tidak ada ideologi, tapi orang pasif menerima ideologi status quo yang disuarakan oleh semua partai yang ada dan elit. Dan karena 65 juga mematikan pertarungan visi masa depan secara mendasar. Jadi tidak akan ada cara menghindari saingan, pertarungan, polemik, konflik antara berbagai visi masa depan karena Indonesia 270 juta orang majemuk masyarakatnya ya. Dengan sendirinya akan muncul banyak ideologi baik yang berdasarkan pengalaman masyarakat tertentu atau kepentingan kelas, pengusaha punya satu kepentingan, petani punya itu ya no choice, harus dihadapi, harus jadi orang dewasa menghadapi perbedaan itu dan siap ramai. Kalau nggak salah Bung Karno yang sering bilang ya, mau jadi bangsa yang tidur atau kalau mau jadi bangsa yang bangkit ya akan ramai. Saya nggak tahu mungkin tadi arah pertanyaannya apakah balik ke sana itu tadi udah dijawab mungkin ya. Yang tahu berapa saya nggak tahu.
tepatnya seperti apa. Cuman yang pasti saya percaya bahwa memang untuk melawan sesuatu yang semasif Leviathan hari ini itu memang harus terstruktur. Memang harus dengan cara-cara terstruktur. Cuman yang jadi persoalan adalah kita belum mencoba untuk kemudian keluar dari persoalan perdebatan yang selama ini jadi laten itu antara struktur atau rimpang gitu. Jadi karena itu bukan perdebatan yang esensial kalau buat saya gitu. Yang pasti untuk menjawabnya betul terstruktur, tapi saya meyakini bahwa tidak akan bisa dijawab dengan jawaban abad 20 gitu. Saya sudah nggak percaya lagi sama partai kepeloporan ala Lenin gitu, katakanlah seperti itu gitu. Dia betul terstruktur, tapi struktur itu kemudian menyebar ada di mana-mana, dan kemudian bagaimana kemudian mengimajinasikan dia berkoordinasi satu sama lain. Itu sih sebenarnya bayangannya. Imajinasinya seperti itu kalau kita mau mengimajinasikan. Karena memang pekerjaan rumah kita setengahnya itu adalah mengimajinasikan praktek-praktek yang akan dilakukan gitu, kayak gitu. Setengah pekerjaan rumahnya. Dan imajinasi itu nggak sebenarnya semuanya kemudian utopia, dan kemudian ada beberapa kalau kita mau meminjam fenomena-fenomena yang sudah ada di belahan bumi lain, apa yang terlahir di Chiapas, apa yang terlahir di Rojava dan lain sebagainya. Itu sesuatu terstruktur mereka. Apakah kemudian mereka punya titik-titik lain gitu, jadi semacam negara federasi gitu, betul juga gitu. Jadi ya otonomi mereka punya juga gitu. Intinya kita nggak tahu mau menamakannya apa. Mungkin hibrida dari segala ideologi yang memang sekarang ada yang belum punya nama. Katakanlah seperti itu. Karena yang pasti memang kita harus tetap berdiskusi, berdebat, mempraktekkan gitu kayak gitu. Itu yang penting sih sebenarnya, kerja-kerjanya terus dilakukan dan lain sebagainya. Tapi saya yakin bahwa jawabannya memang untuk melawan penindasan harus berorganisasi, betul. Cuman saya nggak yakin aja, bukan nggak yakin, saya sudah tidak meyakini lagi dengan jawaban abad 20 gitu aja sih. Karena semuanya kapitalismenya, apanya segala macam, konteksnya kita terbagi-bagi sebagai kelas masyarakatnya juga ada beda dengan abad 20. Zaman dulu tuh nggak ada pekerja-pekerja yang bekerja tapi nggak punya tempat kerja kayak ojol gitu, nggak ada gitu. Kayak gitu. Itu susah juga itu diorganisirnya gitu dengan segala macam. Kalau membayangkannya gitu, organisasi ojol dalam satu partai kepeloporan ala Lenin gitu kayak gitu, itu susah juga. Ini tuh, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Heri. Oke, selanjutnya dari penanggap perempuan, boleh silakan. Oke, sebelumnya kenalin aku Cindy. Terima kasih ya Pak Max dan Om Ucok juga udah melakukan pemaparan dan memantik diskusi yang GG sih dari tadi. Sebenarnya aku mahasiswa dan tadi sempat terpantik dikit sih. Sebenarnya hanya pengen nanggepin dikit. Kenapa sih gerakan mahasiswa gitu-gitu aja gitu? Aku sepakat banget ya. Karena aku adalah salah satu orang yang juga sehari-hari melakukan kritik terhadap mahasiswa gitu ya. Dan tadi sih ngobrol sama temanku di sebelah namanya Yoga, apa sih yang sebenarnya nggak kita pelajari dari gerakan mahasiswa di 98? Karena aku merasa juga sebenarnya mungkin yang kita pelajari atau wacana yang kita konsumsi itu ya wacana aktor-aktor 98 yang juga sebenarnya meromantisasi legacy mereka gitu. Dan seberapa kita mungkin sebagai mahasiswa nggak punya waktu luang yang cukup banyak untuk kemudian menggali lebih jauh sebenarnya apa sih yang terjadi di 98 gitu. Bagaimana kita kemudian menghadapi atau punya sikap terhadap yang namanya mass action, masa aksi. Itu juga kita melihatnya seakan masa aksi di 98 tuh bisa disamakan dengan masa aksi yang dilakukan teman-teman hari ini gitu. Padahal kan mereka dibangun sama kapasitas basis material yang jelas berbeda gitu. Kayak makanya aku sebenarnya belum baca tulisannya Om Ucok sih, cuman dari mass action menuju mass capacity ya barangkali yang kita butuhkan itu adalah melihat prakondisi masa aksi tahun 98 itu seperti apa gitu, untuk kemudian kita pelajari gitu ya, kita entah gimana keputusannya direplikasi atau gimana, tapi kita tuh apa sih nggak bisa sehistoris itu gitu, seakan maksudnya
menyamakan masa aksi yang di 98 dan masa aksi sekarang tuh adalah sesuatu yang sama karena jelas beda, basis materialnya beda gitu. Terus kayak menurutku dosa Soeharto yang paling besar dalam dunia pendidikan tuh adalah mendepolitisasi pengetahuan itu sendiri gitu. Kayak misalnya kita tahu ya kalau misalnya kampus tuh seringkali dibilang sebagai entitas yang netral gitu, entitas yang murni suci dari politik ya, padahal Unpad juga ya kita tahu ya teman-teman KIP yang sekarang nggak bisa kuliah gitu. Terus kayak bagaimana sikap mereka keburu-buru K3L dan lain sebagainya, kan sebenarnya dibilang suci secara moral juga nggak juga gitu. Nah tapi sayangnya pengetahuan kita hari ini tuh memproduksi wacana-wacana yang politik itu adalah sesuatu yang kotor gitu, sesuatu yang lumpur gitu, dan antitesisnya kemudian adalah pengetahuan yang netral, pengetahuan yang suci. Padahal pengetahuan juga nggak bebas nilai anjir. Nah maksudku tuh gitu, kayak pengetahuan hari ini yang ada tuh mungkin ketika dibilang sebagai sesuatu yang objektif juga sebenarnya nggak objektif banget. Dia juga berpihak pada kepentingan siapa, kepentingan teknokrat nih siapa gitu kan. Itu yang kita nggak punya gitu, dan itu tuh pembacaan kami tadi sih sebenarnya ya, karena ternyata sebegitu sempit ya horizon mahasiswa hari ini dalam melihat apa yang didefinisikan sebagai politik gitu. Kayak kita tahunya politik tuh hari ini hanya persoalan praksis negara gitu, persoalan elektoral gitu, padahal enggak juga gitu. Politik tuh barangkali ontologinya apa sih politik itu gitu. Kita bicara politik berarti kita bicara kuasa. Kuasa itu ada di mana gitu. Kuasa itu sebenarnya ada di mana-mana gitu. Dan kayak sebenarnya dan itu jadi apa ya? Itu berdampak pada bagaimana kita melihat perlawanan gitu ya. Kita tuh sebagai mahasiswa mungkin baru merasa melawan ketika kita demo gitu. Demo melawan kebijakan yang kebijakan yang dirasa tidak berpihak pada kita, padahal kan sebenarnya ketertindasan tuh aku rasakan gitu sehari-hari gitu, dan makanya perlawanannya nggak bisa gitu hanya menggunakan satu metode demonstrasi gitu, kayak nggak bisa seperti itu karena ternyata kuasanya ini bekerja bahkan sampai lini terkecil kita. Dan sebenarnya ada satu quotes-nya Om Ucok waktu bahas buku sama Konsum Media yang jujur sampai sekarang aku terngiang-ngiang sih, aku juga bisa lupa. Kayak Om Ucok bilang kayak barangkali garda terdepan tuh bukan frontier masa aksi gitu, barikade masa aksi, tapi keseharian gitu. Dan makanya menurutku kita harus punya imajinasi yang lebih luas lagi gitu terkait politik, terkait apa yang kita lawan gitu. Dan kita harus sadar bahwa pengetahuan yang kita pelajari saat ini di kampus itu juga nggak netral banget gitu. Dan kenapa pengetahuan yang didepolitisasi itu benar-benaran buruk, karena kita jadi jadi seakan yaitu merasa sebagai mahasiswa ini orang yang paling bermoral, dan lawannya antitesisnya politik kenegaraan yang hari ini menindas itu bukan pengetahuan yang netral, suci, dan bermoral baik, bukan, tapi ya kita harus bangun infrastruktur politik tandingan juga gitu. Dan makanya berpraksis itu penting sih, punya landasan teori untuk kemudian melakukan praktik-praktik perlawanan keseharian gitu sebagai upaya-upaya membangun basis gitu. Kayak kita nggak bisa lagi gerak reaksioner gitu, kayak penting untuk sebagai mahasiswa juga terlibat dalam gerakan yang lebih luas, bahkan gerakan yang memang membawa kepentingan kita sendiri sebagai mahasiswa, misalnya di level-level pendidikan, lingkungan kampus dan lain sebagainya gitu. Kayak ya udah barangkali melawannya tuh dari level yang terkecil yang paling dekat dengan kita dan kepentingan kita gitu sebagai mahasiswa misalnya gitu. Makasih. Baik, tadi pemaparan dari Teh Cindy yang menceritakan bagaimana pengalaman aktivis di zaman dulu itu tidak bisa apple to apple dengan kondisi sekarang, dan bagaimana kita harus mengkondisikan pergerakan itu dengan tadi kehidupan keseharian kita. Kira-kira bagaimana tanggapan dari Mas Ucok dan juga
Nah ini sebenarnya yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Maksudnya untuk mengkritik gerakan mahasiswa, kayaknya saya agak lebih layak dari kawan-kawan yang ada hari ini di lapangan sebetulnya. Khusus dari mahasiswa, ceritanya sama mahasiswa gimana? Kan saya cuman orang luar yang kemudian punya anak kebetulan mahasiswa dan kemudian ngeliat kayak gitu aja sebenarnya dari bapak-bapak lah. Tapi tadi ada keyword satu soal kemudian kenapa gak bisa belajar apa segala macam untuk melihat lagi kegagalan keberhasilan generasi lama. Tadi ada keyword satu, gak punya banyak waktu. Saya nanya anak saya juga begitu juga jawabannya. Kapan ini mau kuliah? Jadi ada percepatan tersendiri dalam ritme jadi mahasiswa hari ini. Itu beda dengan saya yang bisa dulu 7,5 tahun gitu kuliah gitu. Luar biasa. Kalau saya sekarang DO tahun berapa tahun deh? 6 tahun ada 5 tahun. Hah? 7? Oh bisa masih 7 ya? Mantap. Maksimalkan bos. Nggak maksudnya gini, ada untuk beberapa orang yang punya privilege tertentu, tentunya saya juga pasti bisa sekolah selama mungkin, tapi kan nggak semuanya juga. Anak saya juga bilang gitu, memang boleh lama-lama di kampus ya terserah kamu, bener nih. Bayarnya segini loh kalau, iya jangan. Artinya ya, kalau lama di kampus juga mahal juga, memang untuk orang tua untuk membayar itu. Jadi ada ritme tersendiri dari mahasiswa sekarang yang nggak punya banyak waktu untuk kemudian menganalisa hal-hal di luar sesuatu yang diharuskan di kampus gitu lah, kayak itu belajar gitu kayak gitu. Apalagi mari kita analisa kegagalan 98. Nah, itu ya, kalau dibandingkan dengan kemudian materi kuliahnya itu kan lebih penting mempelajari materi kuliah gitu lah maksudnya gitu. Tapi waktu-waktu yang privilege seperti itu yang memang mungkin kalau misalnya mau dibandingin juga basis materi itu yang dimiliki generasi lama. Generasi lama tuh punya banyak waktu untuk mikir ini itu karena emang bukan lebih santai ya, ritmenya beda lah gitu, ritmenya beda, percepatannya juga kayak gitu. Nah, dalam konteks itu mungkin solusinya saya nggak tahu juga seperti apa, tapi yang bisa menjawab kaum mahasiswa sendiri. Tapi selama mahasiswa hanya menjadi another Suwoki, nggak akan kemana-mana. Suwoki kan gitu, mari kita ke kota, tembak penjahatnya, terus kita kebur lagi, itu kan. Habisnya jadi koboi gitu, koboi penjahatnya udah mati di lapangan, ya udah kita keluar dari gelanggang politik, gitu kan. Ya kalau selamanya mahasiswa jadi Suwoki, ya nggak akan kemana-mana juga gerakan mahasiswa, bakal tetap seperti itu gitu. Bahwa mereka punya satu panduan moral tersendiri dari atas menara gading, dan kemudian suatu saat kita harus keluar dari sana karena kita nanti akan kotor seperti politisi lain kayak gitu. Itu kan maksudnya ya agak apa ya maksudnya agak jauh juga lipnya itu malah sesuatu yang dipikirkan oleh generasi sebelum 98 malah kayak gitu. Yang harus ditinggalkan juga. Kayak itu aja, terima kasih. Mungkin hanya 2 poin masalah soal prioritas tadi ya, waktu gitu. Harus dicatat, saya cukup yakin bahwa mayoritas aktivis kader Partai Rakyat Demokratik tahun 90-an memang tidak selesai sekolah karena memprioritas bangun partainya. Di Australia, generasi saya dan sebelumnya yang memang menjadi aktif sebagai mahasiswa, saya sendiri masuk gerakan sudah umur 30, tapi kebanyakan di Australia masuk gerakan umur masih mahasiswa, juga tidak selesai studinya karena memprioritas membangun gerakan. Terus kedua, dalam satu hal mungkin kita berbeda sedikit ya. Saya tidak setuju bahwa gerakan 90-an ada kegagalan. Buat saya itu berhasil. Karena tuntutan intinya apa dulu? Turunkan Soeharto, cabut undang-undang partai politik, mengakhiri difungsi. Itu sudah berhasil semua. Tidak ada fraksi ABRI dikira lagi. Sebagian besar perusahaan yang dulu langsung dimiliki TNI tidak dimiliki langsung oleh TNI lagi. Partai-partai ada pemilu di mana semua partai bisa berpartisipasi. Oh, nanti sulit untuk yang kecil. Ada semua demokrasi liberal sama. Dikira membangun partai baru di Australia gampang. Tidak, jangan meromantisir liberal demokrasi di barat. Masih dihalang
ulangi terus. Yang harus dipelajari, yang harus lebih dipelajari, mengapa berhasil. Kalau sesudah 98, kalau mau khusus melihat PLD misalnya, mereka gagal membangun partainya seterusnya. Nah itu untuk dipelajari, itu juga sangat menarik dipelajari. Tapi juga kalau di frame, apakah gerakan mahasiswa gagal? Pertama gerakan dari 90 sampai 98 bukan gerakan mahasiswa, tapi gerakan mahasiswa dengan buruh dan dengan tani. Bukan kegagalan, kalau mau dibilang kegagalan atau keberhasilan, bukan kegagalan gerakan mahasiswa. Tapi orang mungkin bilang gagal dalam tidak berhasil reformasi total, tidak berhasil merombak Indonesia. Tidak mungkin merombak Indonesia. Hanya ada satu kekuatan yang bisa merombak Indonesia. Puluhan juta rakyat Indonesia. Pada saat 90 belum ada puluhan juta rakyat Indonesia bergerak. Dikira 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 rakyat Indonesia bergerak selama 2 atau 3 tahun tersebar di seluruh Indonesia bisa merubah struktur, bisa merubah arah. Ada, saya kira, wisdom dari ratusan ribuan tahun yang lalu, hanya bangsa atau umat atau rakyat sendiri yang bisa merubah arah kembali. Jadi bilang gagal tidak fair, tidak adil, karena yang bisa berhasil hanya kalau ada jutaan rakyat sadar terlibat. Jadi maaf ya, kembali kepada kembali kepada omongan saya yang berulang-ulang. Tugas pertama kalau memang punya keyakinan situasi harus berubah adalah meyakinkan rakyat bahwa harus berubah, bisa berubah, dan perubahannya caranya begini. Kalau rakyat tidak yakin, rakyat tidak sadar, rakyat tidak percaya, jangan kira 100.000 pun mahasiswa atau 200.000 pun mahasiswa dengan rakyat lain bisa merubah satu negeri 280 juta orang. Nah, mungkin terkesan berat meyakinkan jutaan orang. Tapi kalau perasaan saya dan pengamatan saya dan pengalaman saya, sebenarnya rakyat menunggu jawaban. Mereka menunggu. Kalau sudah mulai ada yang mampu menawarkan jawaban, saya yakin itu akan menyebar sangat cepat. Tapi selama belum ada jawaban yang bisa ditawarkan, ya memang situasi akan stagnan seperti sekarang. Jadi memang politik sebelum kamu bisa melakukan, kalau Bung Karno dulu bilang harus mark forming, menyusun membentuk kekuatan otot. Tapi sebelum rakyat bisa jadi otot, rakyat harus percaya dulu. Harus punya teryakinkan oleh satu analisa. Kalau ini adalah masalah, cara mengatasi masalah ini adalah begini-begini, dan itu memang punya organisasi struktur. Saya masih lebih lumayan percaya kepada ide-ide apa dulu. Tapi dengan catatan bahwa salah satu esensi daripada ide misalnya partai pelopor yang juga ditulisi oleh Bung Karno tahun 20-an, salah satu esensinya, salah satu syarat utama, baik itu negara kecil, negeri kecil atau negeri besar, apalagi di negeri besar penuh dengan manusia, penuh dengan golongan, penuh dengan kelompok, penuh dengan lokasi di mana pengalaman akan berbeda-beda. Satu organisasi nasional harus mencari mekanisme supaya seluruh pengalaman itu bisa diperhatikan oleh seluruh bangsa, oleh seluruh masyarakat.
pengalaman dari orang yang berjuang di NTT, atau orang berjuang di publik, orang yang berjuang di toko, pengalamannya akan berbeda-beda. Satu organisasi kepeloporian harus punya mekanisme yang sangat demokratis, di mana semua pengalaman itu bisa disuarakan dan kemudian kesimpulan diambil untuk nasion, kesimpulan diambil untuk langkah-langkah maju untuk nasion, tidak berdasarkan pengalaman parsial, tapi pengalaman seluruh rakyat. Dan itu bukan hanya butuh ilmu, itu butuh seni. Dan dari secara kepribadian orang, manusia, yang paling dibutuhkan dari semuanya adalah rendah hati. Untuk bangun satu gerakan, semua pemimpin harus rendah hati. Dan itu susah, karena ada kontradiksinya. Di satu sisi, harus yakin kebenarannya. Kalau mau sampai siap berkorban, atau seumur hidup dia kasih komitmennya untuk itu, harus yakin ini yang benar. Kalau enggak, tidak ada passion, tenaga untuk meyakinkan orang. Tapi ada kontradiksinya, karena juga butuh kerendah hatian. Jadi di saat yang sama tidak passion, ini yang benar. Saya mau meyakinkan kamu bahwa analisis ini yang benar. Di saat yang sama, di belakang otak sana di sini harus ada peringatan. Jangan saya salah. Jangan saya salah, supaya bukan hanya meyakinkan orang, tapi mendengarkan. Itu masalah kepribadian, karakter. Di satu saat yakin, mau meyakinkan orang lain untuk ganti. Kamu harus ganti pikiranmu, setuju dengan pikiran saya. Itu kan butuh satu, dan tanda kutip, kesombongan yang bisa jadi tidak sehat kalau tidak diimbangi dengan kerendah hatian. Mungkin salah kamu, bisa jadi. Karena ada mungkin salah, harus mendengarkan, bukan hanya cerewet, tapi juga ikut mendengarkan. Jadi itu kombinasi yang sulit. Oke, baik. Mungkin untuk satu penanggap lagi dipersilakan dari perempuan. Oke, jika tidak ada, mungkin saya akan mencoba untuk merecap tadi bagaimana pembahasan bersama dengan Kang Max dan juga Kang Heri, bagaimana membangun pergerakan di masa kini yang ternyata membutuhkan beberapa prasyarat yang juga harus kita lakukan secara bersama-sama. Tentunya dengan merawat ingatan, tidak hanya merayakan kemenangan, tapi juga mengevaluasi kegagalan dari pergerakan-pergerakan yang ada di masa lalu. Kemudian kita juga harus saling terorganisir, saling terkoneksi dengan komunitas-komunitas lain, tidak bergerak masing-masing, individual, dan juga tadi meminjam dari kata Teh Cindy soal bagaimana kita harus membaca pergerakan ini tidak hanya dari masa lampau saja, tapi dengan mengkondisikan dengan kondisi material hari ini. Mungkin itu yang menutup perbincangan kita di malam kali ini. Apakah dari Kang Max dan juga Kang Heri ada closing statement? Saya sebenarnya sudah cukup banyak cerewet, jadi saya hanya berakhir dengan satu permintaan. Tolong beli buku aku ya. Kayaknya udah juga sih sebenarnya poin-poin tadi yang intinya, dan tadi saya udah kasih ke panitia untuk ini beberapa gagasan saya untuk dibikin mau didialogkan, ditulis bikin tulisan balasan apa segala macam dalam konteks dia sebagai membuka dialog gitu di kawan-kawan, debat dan lain sebagainya, memperpanjang debat kita dan kemarin soal strategi juga gitu, jangan berhenti berdebat, memperdebatkan gagasan. Tapi intinya saya berterima kasih buat kawan-kawan untuk yang udah mengundang Dik dari GDN, akhirnya ketemu Kang Max, Om sih sebetulnya saya izin bilang Om,
karena lebih mendekati umur bapak saya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah datang. Terima kasih udah kemudian meramaikan, dan mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang tidak berkenan, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat teman-teman yang mungkin belum membaca dan juga mengetahui isi dari buku Unfinished dari Max Land, bisa membelinya di sebelah situ ya.